Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Endriani dengan NIM 230422250. Baiklah, saya akan membacakan materi yang telah saya kumpulkan, yaitu Sistem Hukum Indonesia, dengan materi yang dibahas kali ini adalah hubungan masyarakat dengan keberadaan kaidah hukum, macam-macam kaidah hukum, dan sejarah hukum, serta sejarah hukum Indonesia. Selanjutnya, hubungan masyarakat dan kaidah hukum. Hubungan antara masyarakat dan kaidah hukum sangat erat dan memiliki dampak signifikan dalam membentuk tatanan sosial. Hubungan antara masyarakat dan kaidah hukum ini juga menjadi fondasi bagi terciptanya ketertiban sosial dan keadilan di suatu komunitas. Beberapa aspek hubungan masyarakat dan kaidah hukum yang melibatkan lima bagian. Yang pertama, atau 5 aspek. Yang pertama yaitu regulasi perilaku, yang kedua penyelesaian konflik, dan yang ketiga pemberian sanksi, keempat pemersatu nilai-nilai masyarakat, yang kelima perlindungan hak dan kewajiban. Selanjutnya, macam-macam kaidah hukum ada 6 macam. Yang pertama, kaidah hukum positif, terkait dengan peraturan-peraturan tertulis dan norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Yang kedua yaitu kaidah hukum alam, yaitu prinsip-prinsip hukum yang dianggap bersifat universal dan tidak tergantung pada peraturan manusia. Yang ketiga, kaidah hukum adat, yaitu norma-norma hukum yang berkembang dalam masyarakat berdasarkan tradisi dan kebiasaan lokal. Yang keempat, kaidah hukum jurisprudensi, yaitu mendasarkan keputusan hukum pada preseden atau putusan kasus sebelumnya. Yang kelima, kaidah hukum legalitas, yaitu menekankan bahwa segala tindakan harus didasarkan pada peraturan hukum yang ada. Dan yang terakhir, yang keenam, kaidah hukum moral, yaitu menyatukan hukum dengan nilai-nilai moral atau etika yang dianggap baik dalam masyarakat. Selanjutnya, sejarah hukum. Yang pertama, kita harus mengerti apa itu ilmu hukum atau pengertian ilmu hukum. Ilmu hukum ini adalah studi tentang sistem hukum, norma, dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Ini juga melibatkan pemahaman terhadap konsep hukum, proses peradilan, dan dampak hukum. Tujuannya adalah memahami, menjelaskan, dan memberikan kerangka kerja untuk penerapan serta pengembangan sistem hukum. Sejarah hukum ini mencakup perkembangan dan evolusi sistem dari masa ke masa, yaitu yang melibatkan perubahan dalam norma, aturan, dan institusi yang mengatur masyarakat. Selanjutnya, sejarah hukum Indonesia. Sejarah hukum Indonesia merujuk pada perkembangan sistem hukum di wilayah Republik Indonesia dari masa prakemerdekaan hingga saat ini, yaitu mencakup era kolonial, kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi. Evolusi ini mencerminkan adaptasi norma hukum terhadap perubahan politik dan sosial dalam sejarah negara ini. Sejarah hukum Indonesia seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu masa pra-kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, serta yang lainnya. Yang pertama, masa pra-kemerdekaan, yaitu pengaruh hukum adat, sistem hukum kolonial Belanda. Yang kedua, kemerdekaan dan pembentukan negara, yaitu pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara. Dan yang kedua, proses penyusunan hukum nasional. Yang ketiga, era Orde Lama, yaitu hukum pidana dan perdata disesuaikan dengan keadaan baru. Dan yang kedua, pembentukan hukum agraria. Yang keempat, era Orde Baru, yaitu pusat kebijakan hukum di tangan pemerintah serta pembentukan HAM dan lembaga-lembaga hukum baru. Yang kelima, reformasi, yaitu perubahan sistem hukum dan untuk mencapai keadilan dan demokrasi serta penguatan sistem peradilan dan hak asasi manusia. Sejarah hukum ini mencerminkan evolusi hukum seiring perubahan politik dan sosial di negara kita ini.
Jadi materi yang saya sampaikan ini dapat disimpulkan yaitu yang pertama, akidah hukum memainkan peran sentral dalam membentuk tatanan sosial dan menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Yang kedua, keberagaman pemahaman hukum muncul dari kaidah hukum positif, hukum halam, hukum adat yang bersama-sama membentuk norma-norma hukum seperti yang telah ditampilkan pada slide pertama tadi. Yang ketiga, sejarah hukum yang mencerminkan perubahan nilai dan kebutuhan masyarakat dari masa ke masa, membangun dasar untuk pemahaman sistem hukum saat ini. Yang keempat, sejarah hukum Indonesia yang dipengaruhi oleh hukum adat, kolonial, perkembangan pasca kemerdekaan, menciptakan transformasi dan sistem hukum negeri ini seperti slide yang baru saya sampaikan, yang baru saya lihatkan tadi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, atau hanya itu yang dapat materi yang saya dapat. Apabila saya ada kesalahan kata atau salah dalam pengucapan kata-kata, mohon dimaafkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.